ada definisi dan contoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu MQL dan properti yang apa aja sih yang MQL seperti itu. Nah, untuk yang pertama dulu saya jelaskan apa itu MQL. MQL adalah prospek kontak yang sesuai dengan kriteria dari Bukit Vista. Nah, detailnya apa aja itu udah ada di sini. Nanti saya share juga dokumen ini ke teman-teman, jadi nanti bisa dibaca juga oleh teman-teman. Ya, detail dari MQL itu adalah yang pertama kontak nomor WhatsApp yang itu adalah dari pemilik atau yang punya keputusan dari properti atau villa tersebut. Nah, kontak ini teman-teman pastikan juga properti tersebut itu tidak kerja dengan manajemen properti yang lain atau agent. Nah, itu yang pertama. Dan kedua adalah area propertinya berada di Canggu, Ubud, Nusa Dua, Seminyak, Umalas, Uluwatu, Ungasan, Balangan, dan Bingin. Nah, terus fasilitas yang harus dimiliki adalah ada kolam renang, AC udah pasti, terus parkir, wifi, dan juga dapur pribadi. Nanti bisa dibaca di sini. Nah, terus ada juga desirable. Nah, desirable ini adalah Kak mau nanya, untuk lokasi nanti bisa di share ulang nggak? Maksudnya bisa untuk lokasi nanti di share ulang di ini di grup ya. di grup. Oke. Boleh. Oke, sip. Oke, kita lanjut untuk desirable-nya properti yang berada di dekat objek wisata kayak di pantai, di hutan, sawah, atau sungai. Atau bisa juga yang dekat dengan restoran, terus kayak bar atau toko botol minuman atau supermarket seperti itu. Nah, terus kondisi bangunannya adalah kondisi yang baru dibangun atau yang masih terawat. Itu dan yang terakhir adalah properti, bisa juga properti yang masih di dalam konstruksi. Namun ada batasan ininya, ada batasan konstruksinya sampai level berapa, yaitu butuh waktu 1 bulan. Kita memastikan waktunya 1 bulan propertinya bisa selesai gitu. Nah, itu tadi adalah list dari atau detail dari MQL itu sendiri. Nah, ini saya cantumkan juga foto apa itu properti MQL dan tidak. Nah, di sini MQL adalah villa yang gambarnya seperti ini, teman-teman. Dan juga ini yang tidak MQL, kayak ini cuman standar guest house yang tidak ada poolnya. Dan ya biasa banget lah gitu. Nah, itu untuk contoh properti yang MQL dan ini adalah tipe propertinya. Nah, di sini kita kan ada 3 tipe properti nih, yang kalau seumpama deal teman-teman bisa mendapatkan 100.000 untuk middle property dan 200.000 untuk unique property atau properti yang mewah. Nah, tipe middle property adalah seperti ini. Jadi villa yang cuman hanya 1 sampai 3 bedroom dan ada poolnya di situ. Dan tetap ada kitchen setnya ya juga ya teman-teman. Jadi itu udah biasanya kebanyakan ini di Canggu lokasinya. Dan untuk yang unik tipe properti seperti ini, jadi terbuat dari bambu, lokasinya ada di hutan, di sampingnya ada sungai seperti itu. Ini biasanya ada di Ubud teman-teman. Nah, terus Ubud Karangasem ini. Ini kalau nggak salah di sebelah baratnya Ubud, Mas Heri. Tapi aku lupa tepatnya di mana. Cuman kebanyakan di Karangasem atau di Ubud kan banyak yang tipe kayak gini kan. Itu. Iya, di Karangasem sama di Sempedi sekarang banyak ini bangunan baru. Oke, saya lanjut juga dulu ya Mas Heri ya. Oke, yang terakhir adalah luxury. Nah, ini biasanya di Ungasan atau di Nusa Dua. Kalau yang ini di Nusa Dua, jadi depannya itu udah langsung pantai gitu. Jadi ini memang bagus banget, makanya untuk dealnya juga value-nya atau nilainya juga berbeda. Nah, itu untuk tipe properti. Saya lanjutkan untuk alur kerjanya ya teman-teman ya. Nah, alur kerjanya nanti yang pertama adalah tim Bukit Vista menugaskan anggota canvasser, yaitu teman-teman Mas Heri, Mas Aris, dan juga Mas Ali untuk turun ke lapangan. Nah, yang kedua adalah canvasser mencari atau menemukan kontak pemilik atau pengambil keputusan yang canvasser harus memastikan properti tersebut tidak bekerja sama dengan manajemen properti. Yang kedua adalah canvasser atau teman-teman memastikan propertinya sepi, istilahnya
dan tidak ada tamunya. Nah, ini kayak kita mau nyari nih, kita sebenarnya pengen Bukit Vista tuh pengen nyari properti yang atau owner yang mereka butuh bantuan buat di manage seperti itu. Nah, terus yang ketiga, villa dengan 1 sampai 6 kamar tidur atau villa yang terbuat dari bambu tadi, yang unik-unik tadi dan mewah tadi. Itu adalah apa yang harus dipastikan dari Canvasser itu. Terus lanjut, nanti setelah teman-teman menemukan kontaknya, nanti langsung ditaruh di grup WhatsApp. Nah, nanti detailnya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti ketika mereport atau memberi hasil leads-nya atau kontaknya, nanti dicantumkan fotonya, terus pin lokasinya, nama owner dan juga WhatsApp-nya. Kalau ada nama propertinya sekalian sama background story atau penjelasan tentang properti tersebut. Contohnya kayak ini properti yang memiliki 3 kamar tidur gitu. Ada kolam renang dan dapur terletak di Ungasan dekat GWK gitu misalnya. Nah, itu adalah informasi yang perlu dimasukkan ketika melakukan reporting atau melaporkan di grup WhatsApp. Detailnya udah ada di sini. Mungkin aku bisa lanjut dulu ke bawah. Terus, nah nanti setelah dikirim di grup WhatsApp, nanti tim Bukit Vista akan memvalidasi kontaknya. Jadi tim BV Bukit Vista akan menghubungi setiap kontak yang dibawa oleh teman-teman dan melakukan validasi. Jika kontak atau prospek yang dibawa teman-teman itu adalah pemilik atau pembuat pengambil keputusannya dan mereka tidak bekerja dengan manajemen atau agent properti, prospek tersebut akan lolos dan teman-teman akan mendapatkan 50.000 di setiap kontaknya. Namun ketika prospek tersebut masih ada kerjasama dengan manajemen lain atau dengan agent properti lain, maka properti tersebut tidak lolos MQL. Jadi teman-teman tidak mendapatkan upah 50.000 ini. Nah, terus selanjutnya tim Bukit Vista akan terus memproses prospek menjadi partner. Nah, ketika jika prospek sudah agree dan tanda tangan, ketika itu adalah prospek yang dibawa oleh teman-teman akan mendapatkan bayaran lagi, yaitu 100.000 untuk tipe yang middle tadi dan 200.000 untuk properti yang mewah dan unik. Nah, nanti saya, Rizal, akan memberikan dokumen tentang progres masing-masing lead. Jadi nanti teman-teman bisa melihat kemajuan dan jumlah pembayarannya dapat berapa. Jadi nanti memang transparan di situ. Jadi saya juga enggak, sebenarnya saya juga kerjasama dengan teman-teman juga kan. Jadi kita ada transparansi di situ. Nah, nanti pembayaran akan dilakukan pada hari Selasa setiap minggunya. Nah, terus ini saya sudah mengumpulkan kalau teman-teman ada pertanyaan. Nah, ini saya kasih contoh pertanyaan pertama. Seumpama teman-teman ada pertanyaan, bagaimana cara mencegah lead yang sama dengan member yang lain? Nah, nanti tinggal koordinasi aja ya sebelum ngelakuin aktivitinya. Dan nanti teman-teman bisa bebas milih properti mana di area mana aja. Yang penting nanti biar tidak kedouble, nanti sebelum mereport mungkin harus ngecek dulu ya di grup WhatsApp-nya. Jadi nanti nggak ada yang double gitu prospeknya. Terus yang kedua, bagaimana caranya mencegah prospek yang sama dengan database-nya Bukit Vista atau yang udah dimiliki Bukit Vista. Nah, nanti saya ngasih list property list dari Bukit Vista. Jadi nanti teman-teman bisa melihat atau bisa meng-cross check leads yang di bawah itu tidak sama dengan apa yang dipunya Bukit Vista. Cuma nanti harus saya mendapat mandat dari tim saya juga untuk bikin kontrak dengan teman-teman agar ya untuk agreement biar menyetujui agar teman-teman tidak menyebarkan atau mencuri informasi yang yang dipunya Bukit Vista seperti itu. Nah, terus bagaimana jika hanya mendapatkan mandor kontak saja ketika dikonstruksi atau cuman ada pembantunya aja di properti. Nah, nanti teman-teman bisa mengontak atau menanyakan pembantunya buat mendapatkan owner kontaknya.
Jadi ingat teman-teman, karena Bukit Vista hanya membayar teman-teman untuk kontak pemilik atau pengambil keputusan di properti atau villa tersebut. Nah, terus yang keempat adalah apa itu MQL? Sebenarnya MQL itu saya ringkas lagi ya, kayak saya kasih kesimpulan ya mungkin ya. Jadi kontak pemilik yang pemilik tersebut tidak bekerja dengan manajemen properti lain atau agen properti lain. Yang kedua adalah villa dengan kamar tidur 1 sampai 6, ada kolam renang dan lokasinya ada di laut, ada di pantai, ada di hutan seperti itu. Terus properti yang masih terawat dan kalau masih di tahap pembangunan itu tuh tidak lebih dari 1 bulan buat penyelesaian properti tersebut. Nah, untuk targetnya, sebenarnya targetnya terserah teman-teman ya. Karena ini sama kayak, sebenarnya sama dengan Gojek driver. Semakin banyak kontak yang didapat dari teman-teman juga semakin tinggi juga pendapatannya. Cuman kalau dari aku menyarankan 5 kontak per minggu. Jadi nanti per bulannya teman-teman bisa mendapatkan 1 juta. Jika itu kontaknya emang dari property owner semua dan mereka belum ada manajemennya. Terus jika juga ada, kalau seumpama nih kontak yang teman-teman bawa itu juga deal, maksudnya Bukit Vista bisa melanjutkan ke partnership, itu teman-teman mendapatkan komisi tadi yang 100.000 atau 200.000 tadi. Nah, ini saya kasih contoh ketika teman-teman mendapatkan 5 kontak per minggu, otomatis 20 kontak per bulannya. Jadi 1 juta setiap bulannya, itu udah pasti teman-teman dapat kalau semua kontaknya sesuai dengan kualifikasi. Dan kesepakatan, dan kalau ada deal yang terjadi di leads-nya teman-teman, setiap orang akan mendapatkan 800.000 kalau itu 4 deal bisa terconvert atau bisa tertanda tangan. Jadi penghasilan teman-teman untuk per bulannya adalah 1.800.000 dengan perhitungan itu tadi. Terus skip dulu, Kak mau nanya. Yap. Jadi nggak ada gaji pokok? Nggak ada Mas Hari, karena ini kan freelancer kan, jadi nggak ada apa namanya base pay-nya, nggak ada base payment-nya. Oke. Soalnya aku pernah juga di manajemen grup dan properti Wesela, tetap ada gaji pokok sih. Oke, nanti kita lanjut ini ya Mas ya, diskusi nanti ya. Tapi coba aku selesain dulu untuk ini penjelasannya. Oke. Nah, ini jika saya ada pertanyaan kepada siapa teman-teman akan bertanya. Nanti bisa tanya langsung ke saya atau tanya langsung ke grup kalau ada pertanyaan. Nah, nanti kita juga akan mengevaluasi per minggunya biar membantu teman-teman bisa mendapatkan leads seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada dari teman-teman ada pertanyaan, boleh saya catat juga sekalian di sini. Dari Mas Heri tadi, pertanyaannya apa ya, Mas? Oh, masalah salary. Mas Rizal. Ya. Oke. Ya boleh deh, lo dulu deh, Li. Ali dulu, Mas Ali mungkin. Mas Rizal. Ya. Mas Rizal, saya mau tanya, itu kan dari saya kasih konteks, saya kasih ibarat informasi mentahnya, di situ ada nih owner yang punya villa, belum ada manajemennya segala macam. Kemudian waktu approach-nya itu kan dari tim Bukit Vista. Yap. Untuk deal atau enggaknya itu kan berarti yang approach nanti soal mungkin harga, soal mungkin kualitas marketingnya dari Bukit Vista, itu berarti yang menjelaskan dan maksud saya untuk mempresentasikan itu kan berarti dari tim lain lagi ya, gitu ya? Yap, benar banget. Terus satu lagi Mas, itu target itu tadi, sorry saya tadi kebetulan ada yang nelpon-nelpon jadi ke mute suaranya. Itu maksudnya target itu gimana ya Mas ya? Tadi. Ya, ini berapa targetnya? Sebenarnya nggak ada target sih Mas Ali dan semuanya.
Jadi Oh gitu, ya. ini emang saya memberikan saran kalau ya teman-teman untuk mendapatkan penghasilan tambahan mungkin 5 leads per minggu adalah target yang pas untuk dijadikan patokan gitu biar apa namanya penghasilan teman-teman juga ada yang tetap gitu. Seperti itu Mas Ali. Oke, oke, oke. Lanjut Mas Hari dulu deh. Mas Hari monggo. Udah nggak ada, yang tadi yang tanya soal ini aja, salary gaji pokok dan oh ya nggak ada sih, paham. Yang sisa lokasinya aja bisa nanti dibantu di share aja. Berarti dia konsepnya nyarinya yang view-nya rice field, sungai, ocean view untuk luxury ya, kayak gitu. Iya, itu luxury dan juga unik Mas Hari. Jadi itu yang dealnya Seminyak dapat. umat. Kalau di daerah sini, di daerah Mengarah atas, Seminyak, Umalas. Umalas Seminyak bisa, Canggu bisa. Umalas, Seminyak, Canggu. Berarti nggak sampai di tanah laut, nggak bisa, nggak bisa. Tanah laut nggak bisa Mas Hari. Canggu mentoknya di mana? Canggu mentok di Berawa, Pararenan. Berawa lurus lagi, Tanah Barat terus lurus lagi, Mengwi. Mengwi sampai Mengwi bisa. Iya, sampai Mengwi bisa. Badannya sampai situ Mas. Oke, paham. Oke. Kalau bagian selatan tadi apa? Ungasan, Uluwatu. Ungasan, Uluwatu, Dingin, Balangan, Pecatu, yap. Dingin, Balangan, Pecatu. Jimbaran dapat nggak? Jimbaran dapat. Oke, udah paham. Oke, dari Mas Aris ada pertanyaan mungkin? Nggak ada, cuman tanya gaji itu aja, tapi kan udah dijelaskan. Soalnya tadi kita ini kebetulan lagi kerja bareng Mas. Oh gitu. Kita di Bali Venture. Nah, kebetulan kemarin pas nawarin Pak Jing itu berminat, makanya kalau kita ada gaji pokok kita mau pindah semua gitu loh. Oh gitu. Oke, kalau gaji pokok sementara kita belum ada ini sih Mas, karena sebelumnya kita ada apa ya istilahnya kayak kalau dulu kita kasih gaji pokok tuh buat dapetin targetnya itu agak susah gitu loh. Makanya dulu kita juga consideration juga sih apakah ada gaji pokoknya enggak. Iya, yang betul sih kalau kemarin gue di Wesela, yang gue di Wesela juga itu dulu gaji pokok, tapi harus yang target. Ya gitu Mas. Gaji pokok harus target terus. Takutnya kita kasih gaji pokok tapi malah nggak kena target gitu loh. Takutnya itu sih sebenarnya dari buku kita sendiri, karena saat ini kan ya jujur kondisi perusahaan juga nggak terlalu banyak budgetnya juga, jadi makanya kita menggunakan freelancer ini gitu Mas Hari dan Mas Aris. Ada lagi teman-teman? Ya, Mas, saya untuk sekarang berapa banyak? Ya, Mas Ali dulu mungkin ya. Mas Rizal, gini terkait teknisnya nih. Itu kan pemilik villa yang belum ada agentnya. Nah, kalau pemilik villa yang ukurannya dia itu sudah dipasarin sama dia sendiri seperti apa? Yang itu kan pasti kebanyakan kan sudah running nih sekarang mereka. Ya walaupun manajemennya ya tidak ada manajemen, tapi maksudnya tidak ada manajemen villa manajemen yang betul-betul kayak Bukit Vista atau lain-lain, itu nggak ada. Hanya dia manajemen sendiri begitu. Kalau itu masih terhitung manajemen sendiri atau gimana ya? Ya, itu tetap masuk di property management. Dia kerja dengan property management Mas Ali. Jadi itu nggak masuk di kriterianya. Oh gitu. Berarti benar-benar yang dicari kalau villa private yang belum keurus ya? Iya, benar Mas Ali. Jadi mungkin ini sih saran saya tuh cari properti yang itu emang baru, kayak yang masih dibangun itu loh, tapi kayak yang udah mau selesai aja. Jadi dulu ya. Manajemennya biasanya seperti itu sih Mas Ali. Oke. Ya, oke Mas. Siap. Oke, Mas Hari ada pertanyaan?
tunggu aku lupa tadi. Soal yang lain dulu. Tadi owner yang belum ada manajemennya atau owner yang masih kerja sendiri. Iya, jadi misalkan kayak gini. Ya. Misalkan nih, villa sendiri, tapi ownernya nggak berdiri di manajemen sendiri, nggak di manajemen, tapi dia udah kelanjur share di Airbnb. Misalkan udah running di Airbnb, itu gimana caranya kita? I see, oke, thank Itu you nggak Mas bisa Heri. Pak? Apa gimana? Nah, iya betul. Siap. Setuju, Oke. Mas. Kayak begitu, Mas. Menarik, pertanyaan menarik banget. Oke, mungkin ini sih Mas Hari. Kayak Jadi gitu. jawaban saya Ya, untuk karena kebanyakan kalau iya, karena kebanyakan tuh kalau yang owner sendiri nggak masuk manajemen, mereka tetap running di Airbnb. Betul, bener. ya. Siap. Oke, kalau soal itu sebenarnya balik lagi sih Mas. Iya. Ini kan ada ini ya, Aku apa juga namanya? udah beli di Kasipu dulu. Oke, Mas Heri, boleh saya lanjut ya? Tadi Jam kan berapa ke Kempol? Iya, boleh. Oke, sorry saya mute dulu. Mungkin untuk jawaban itu bisa di ini Mas Hari. Jadi nah ini kan udah ada saya sebutkan juga propertinya sepi dan tidak ada tamu. Nah di sini sebenarnya kalau hasil akhirnya kan sebenarnya kontak tersebut akan kita approach buat jadi partnership Bukit Vista. Nah kalau seumpama mereka ada tamunya itu juga Bukit Vista agak susah buat mengkonvert menjadi partnership. Nah, kalau seumpama nih Mas Ali atau Mas Heri ngecek propertinya di Airbnb, mereka ada review banyak, cuman mereka juga nggak ada tamu. Nah, itu sebenarnya masih bisa untuk dijadikan MQL. Cuman ya itu tadi Mas Ali dan Mas Heri harus memastikan ngecek lagi ya di Airbnb ya, apakah ada reviewnya udah banyak atau belum. Cuman apa yang bisa kita pastikan sekarang adalah menanyakan atau ketika pas ke properti itu sepi gitu loh propertinya, terus kayak kayaknya di sini nggak ada tamunya nih, oke mungkin ini yang masuk kualifikasi seperti itu. Oke, itu menjawab pertanyaannya Mas Ali dan Mas Heri juga. Oke, berarti saya sambung sedikit ya Mas, saya konfirmasi. Berarti intinya kan balik lagi ke nilai value yang dibawa sama Bukit Vista kan untuk memarketize ini kan. Jadi bisa dikatakan kita cari ya walaupun sudah di publish sama pemiliknya, tapi cari celah yang memang di situ nilainya Bukit Vista bisa kerasa gitu ya di ownernya kan gitu ya. Oke. Oke. Nah, Mas, aku sambung lagi sedikit lagi. Boleh. Kalau berarti itu benar-benar villa yang ready ya. Dalam artian ready itu secara maksudnya gini. Kalau villanya sepi, lama nggak ada yang ngisi, itu kan otomatis apalagi pemilik sendiri ya, belum ada manajemen, pasti kan ada tuh beberapa yang kurang gitulah ininya, maksudnya ya dari segi maintenance-nya, dari segi mungkin kayunya agak lapuk atau seperti apa. Kalau memastikan bagus banget tapi dia sepi, kayaknya susah juga Mas kan gitu. Yap. Oke, bener Mas Ali. Jadi kita juga consideration juga di bagian itu. Nah, nanti jadi untuk memastikan, jadi ketika Mas Ali dan teman-teman canvassing ke tempatnya, mungkin bisa bilang sekalian ke ownernya. Jadi kayak, propertimu bagus nih, kayaknya udah bisa untuk dijual. Kalau semua dibenerin dulu mau nggak? Kita mau bantuin nih buat partnership gitu. Jadi kalau kita bisa seumpama propertinya jelek atau propertinya propertinya sepi dan tidak terurus, tapi dari teman-teman ada insting nih, wah ini sebetulnya propertinya bagus, cuman tidak terurus. Nah itu bisa juga untuk dijadikan MQL, cuman nanti untuk foto reportingnya didetailin aja teman-teman, dan nanti Bukit Vista juga bakal reconfirm ke ownernya apakah ini lanjut untuk bisa nggak untuk di prospek untuk diperbaiki gitu misalnya. Jadi kembali ke teman-teman juga sih, apakah ini
layak untuk dijadikan untuk dipasarkan atau nggak layak kayak gitu Mas Ali. Oke. Hmm. Terus terkait ini Mas, aku sambung lagi sedikit. Boleh. Terus nanti terkait harga itu berarti dari tim Bukit Vista yang menentukan Yap. atau seperti apa ya? Ya, dari harga sebenarnya dari Bukit Vista yang menentukan. Maksudnya karena dari teman-teman kan hanya mencari properti, mencari kontaknya dan itu udah sesuai dengan kualifikasi aja kan. Jadi untuk harga itu dari Bukit Vista. Seperti itu Mas Ali. Oke. Berarti kita pure data ya Mas ya? Yap. Nah, nanti Mas Ali juga dan Mas Heri juga nanti di minggu HP-nya selanjutnya. Aris mati, jadi gue berdua aja ya. Oh, itu Mas Aris. Oke. Mas Aris masih denger ya? Aris mati. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, nanti kita juga Mas ada. Aris masih dengar, gue kasih AirPods satu. Oke. Halo, nah boleh. Halo, Oke. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kita juga ada sesi evaluasi. Jadi saya akan membawa tim yang yang approach atau yang melanjutkan pekerjaan teman-teman sekalian biar nanti Iya, sinyalnya nggak bagus kali ya. ada feedbacknya. Dengar nggak Mas Heri? Tes, halo? Mana dulu? Mas Ali dengar saya nggak? Ya, dengar. Telepon dulu. Wait. Halo tes, Mas Heri dengar nggak? Dengar, bro? Ke-mute. Dengar nggak? Dengar. Dengar ya? Oke. Sip, oke, saya lanjut. Oke, jadi nanti di setiap minggunya kita akan ngadain sesi evaluasi. Jadi nanti saya dan salah satu tim saya akan mengevaluasi bareng-bareng dari kontak yang dibawa sama Canvasser. Jadi nanti kita memastikan kita membantu teman-teman buat dapetin kontak yang bagus seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti selanjutnya saya akan memberikan list propertinya biar nanti ketika teman-teman canvassing tidak double gitu istilahnya ketika dapetin propertinya itu. Dan saya akan memberikan kontrak untuk agreement, ya istilahnya kayak persetujuan aja dari teman-teman tidak mencuri atau menyebarkan informasi atau data dari Bukit Vista seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mas Ali? Sorry, ya? Saya baru keingat satu lagi. Boleh. Untuk ini kayak foto pengambilan daripada villa tersebut tuh nanti ada tim sendiri kan? Berarti kita nggak terlalu ini ke situ kan ya? Ranahnya ada tim sendiri ya? Ada tim sendiri Mas, aman. Jadi nanti Mas Ali tinggal foto foto. Ya kita kayak orang bank aja lah, foto dari depan gitu aja ya. Iya, benar banget. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau gitu mungkin saya tanya ke teman-teman sih mungkin. Jadi kalau boleh tahu kapan bisa dimulai? Jadi nanti saya siapin dokumennya biar tidak terlambat gitu. Saya sih kalau pribadi saya ada beberapa data Mas, karena sebelumnya saya kan di properti. Saya juga sebelumnya mirip-mirip kayak Bali Vista, jadi saya listing sendiri gitu. I see. Cuman waktu itu tim saya nggak sebanyak Bali Vista. Jadi saya yang listing bareng, saya juga yang marketize bareng, saya juga yang handle agreement dengan tamu juga saya bareng juga. Wah, gitu. I see. Pantas tadi pertanyaannya ini banget tajam-tajam gitu Mas Ali. Iya, pertanyaannya makanya itu saya udah alamin soalnya. Gitu, nah, terkait kapan bisa kerjanya, kan yang dibutuhkan data. Kalau data sih saya sudah ada beberapa data, mungkin nanti saya bisa langsung share. Makanya ya monggo dari Bali Vista prosedurnya seperti apa, nanti agreementnya seperti apa juga gitu. Oke, sip. Jadi dari Mas Ali all good ya, bisa mulai kapan aja karena udah punya datanya ya. Ya. Oke, dari Mas Heri sama Mas Aris ada siap
kapan mungkin dari ya Mas Heri sama Mas Aris? Siapa apanya? Yang siap running. Bisa mulai kapan Mas Heri atau Mas Aris untuk ngelakuin Minggu depan minggu depan ya? kita running bertiga. Oke. Cesar. Oke. Siap. Oke. Karena dari Mas Ali tadi udah punya data, jadi mungkin Mas Ali bisa mulai dulu untuk dapetin kontaknya mungkin. Mbak yang dulu di Lemoni nggak? Oke. Oh iya. Kalau gitu Mas Ali nanti saya siapin ininya ya berarti ya kontraknya dan juga dokumen database Bukit Vista, jadi nanti biar nggak ketubruk gitu ya datanya. Oke, siap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri meetingnya teman-teman. Thank you udah datang dan udah mendengarkan penjelasan saya. Semoga lancar nanti aktivitasnya dan sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, Mas Rizal. Semangat. Baik.